Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa hujjatullahi 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi absarina. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita melanjutkan kajian kita surat Al-An'am. Pagi ini kita memasuki ayat yang ke-70. Karena minggu yang lalu tidak sampai nggih. Atau 70 sudah yang lalu? Sudah. Sekarang 71 nggih. Berhubung 71 berkaitan dengan 70, maka kita tulis ulang. Sebelum kita kaji, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashab. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Qul inna hudallahi huwal huda. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa an aqimus salata wattaquh. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
kita ulangi sekali. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit mengulang di ayat yang ke-71. Pertama, bahwa khitab atau firman Allah ini tertujukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasul. Untuk disampaikan kepada siapa? Kepada waktu itu adalah musyrikin. Ya. Kul anad'u min dunillah. Jadi kalau tafsirannya, kul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin ana'budu min dunillahi awthanan. Katakan kepada mereka, ya, apakah kami akan menyembah sesembahan? Ya, sesembahan. Sesembahannya musyrikin saat itu adalah al-asnam, patung. Nggih. Di sana ada al-lata, gitu. Ada al-uzza, ada manat dan lainnya. Yang jelas pada saat peristiwa Fathu Makkah ada kurang lebih 360 patung di Baitullahil Haram saat itu. Ya. Kenapa Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini? Karena mereka meminta kepada Rasul untuk meninggalkan
Sudah, kita tidak usah nyembah Tuhan yang kita tidak bisa melihatnya. Karena berarti frame berpikir mereka, mindset mereka berpikir adalah Tuhan itu bisa dilihat gitu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka bagaimana mungkin dijadikan sebagai sesembahan, begitu. Tapi anehnya di surat Yunus yang ayat 23 atau 24 itu atau 21, walladzi yusawwirukum fil bahr, dialah Allah yang yusawwirukum, jadi yang mengatur, yuyassirukum fil ard, mengatur perjalanan mereka. Ternyata mereka dalam kondisi sulit meminta pertolongan kepada Allah. Jadi hatta idza kumtum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif, kemudian datanglah badai yang kencang, wa dhannu annahum uhita bihim, mereka meyakini bahwa mereka sedang dalam kondisi kesulitan. Artinya potensi mereka meninggal jauh lebih besar. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, mereka meminta kepada Allah, bahkan sampai pernah nazar, la in anjaitana min hadhihi, kalau engkau selamatkan kami dari ini ya Rabb, lanakunanna minasyakirin, kami akan bersyukur. Tapi kemudian setelah selamat, idahum yabghuna fil ardi bighairil haq, ternyata di muka bumi melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW ketika diajak, diseru, akhirnya Rasulullah mengajak dialog, diperintahkan untuk berdialog. Anad'u min dunillah, apakah kita akan berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah? Berarti apa yang maknanya adalah al-asnam mala yanfauna. Ini patung ini la yanfauna, tidak bisa menghadirkan manfaat untuk kita, gitu. Wala yadurruna, dan tidak bisa menghadirkan bahaya, tidak bisa menghadirkan bahaya. Jadi tidak bisa apakah kita akan meminta, beribadah, memohon pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untuk kita, dan tidak juga bisa menghadirkan madarat, ya, ma la yanfa'una wa la yadurruna, begitu. Kenapa? Karena yang mampu memberikan an-nafi' dan al-dhar, bisa memberikan manfaat dan menghadirkan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, gitu. Makanya di sini di akhirnya wa umirna, dan kita diperintahkan linuslima, untuk pasrah tunduk kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya. Kenapa harus tunduk? Karena tidak ada yang bisa menghadirkan manfaat, tidak bisa menghadirkan madarat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang menunaikan pada haji itu di Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah itu kan ada ya tugu itu, ya, di Jabal Rahmah, di Arafah, ada tugu itu. Jenengan naik ke sana, itu banyak itu. Katanya tugu di tempat itu adalah tempat pertemuan Nabiullah Adam dan Hawa setelah turun ke dunia, diturunkan oleh Allah ke bumi. Pertemuannya di situ. Dan anehnya kemudian sepedanya ada di Jeddah. Makanya jenengan kalau diajak keliling itu,
sama Situr, ini sepedanya Nabi Adam. Ya, tidak tahu siapa yang membuat kisah gitu kan, kita tidak tahu. Tapi kalau di sana makanya itu di Masjid Jabal Rahmah itu banyak tulisan fulan dengan fulanah. Terus doa di situ padahal tidak ada secara khusus. Betul. Gitu aja, tidak ada gitu secara khusus untuk doa di situ. Doanya malah di waktu wukuf di Arafah doa. Gitu. Tapi yang terjadi selesai wukuf, gitu kan, wukuf itu ditandai dengan ditutupnya doa oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah haji. Sudah selesai rata-rata, kemudian naik ke Jabal Rahmah itu bawa spidol, Pak. Oh, banyak itu. Jadi kalau jualan laku itu, jualan spidol, macam-macam tulisan. Padahal enggak, gitu kan, kepada siapa meminta? Ya kepada Allah. Jadi itu tidak bisa menghadirkan manfaat, tidak juga bisa menghadirkan madarat. Apalagi mereka orang-orang musyrikin itu membuat sesembahan ini dari ada yang macam-macam, yang kaya juga dari pahatan emas gitu ya, yang miskin ya dari tepung adonan roti. Ya, selesai doa, ibadah dan lainnya, kalau lapar ya, nah itu kan Masya Allah itu ya. Tapi memang akhirnya kembali kepada hidayah. Logika disembah, lapar, kemudian dimakan gitu. Tuhan dimakan. Gitu kan? Secara logika kan enggak. Tapi itulah kalau sudah menjadi keyakinan. Sulit untuk merubah. Padahal seperti itu kondisinya. Jadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar radhiyallahu an itu ketika diajak, saya lupa nama sahabatnya, kemudian mengatakan, ya Lailata, saya tidak punya pakaian, berikan aku pakaian, gitu kan. Wahai Uzza, saya lapar, berikan aku makan. Saya haus, berikan aku minum. Karena tidak dikasih, ditempeleng itu aja oleh sahabat saat itu. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa nuraddu ala aqabina, apakah kita akan kembali kepada masa lalu? Aqab, Pak. Aqab ini jamak dari akibun. Akib. Akib ini tumit. Tumit. Apakah nuraddu, kita dikembalikan kepada masa lalu? Tumit itu kan selalu di belakang. Apakah kita kembali kepada masa lalu? Nah, sekarang kan orang ingin lagi menghidupkan kehidupan masa lalu. Nah, masa lalu kalau yang dimaksudkan adalah kembali bagaimana Rasulullah SAW mendidik, bagaimana Rasulullah kemudian melakukan transaksi ekonomi, memakmurkan bumi, melakukan kajian kembali kepada sejarah, silahkan. Itu dan itu yang terbaik, karena Rasulullah sudah mampu menghadirkan generasi terbaik, gitu. Rasulullah sukses karena berhadapan dengan masyarakat jahiliyah yang percaya kepada Lata dan Uzza, kemudian kehidupannya ya tidak menetap, begitu kan, tidak bisa membaca mayoritas, gitu kan. Kemudian yang kuat menekan kepada mereka yang lemah, begitu ya. Rasulullah kemudian mampu melakukan perubahan itu dalam waktu 23 tahun. Makanya terjadi dialog Ja'far dengan Najasyi, itu Raja Najasyi, dengan menyatakan, kami dulu nasrabul khamr, minum khamr, gitu. Kemudian yaqtulu ba'duna ba'dan, kita membantai, siapa yang kuat maka yang menang.
kemudian melakukan tidak menghormati wanita, macam-macam disebutkan keburukan masa lalu. Kemudian faja'anallahu bihadzal khair, Allah kemudian menghadirkan dengan diutusnya Rasulullah SAW, begitu ya. Jadi Rasulullah kemudian mengajak, apakah kemudian kita mau kembali dikembalikan kepada tradisi atau kondisi jahiliyah ba'da id hadanallah, setelah Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Nah, hidayah al-hidayah itu kan ada dua. Kalau dari Allah namanya hidayatut taufik. Hidayah kalau dari Allah namanya hidayatut taufik. Makanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik pada kita dan kalian. Itu hidayatut taufik dan itu milik Allah. Adapun yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, bimbingan, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini hanya memberikan bimbingan. Adapun orang itu menerima hidayah, menerima ajaran Allah atau tidak, itu menjadi haknya Allah. Gitu. Ini karena itu ketika pamannya Abu Thalib meninggal, gitu kan, itu kan kulli fil islami qaulan, sudah wahai paman, ungkapkan, katakan kepada diriku satu perkataan, uhaju bihi indallah, yang kemudian atau riwayatnya uhaju biha, berarti kalimat la ilaha illallah, yang aku nanti jadikan sebagai jaminan saya berdialog dengan Allah, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata enggak. Karena itu Rasulullah bersedih kan, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, taufik kepada siapa saja yang engkau cintai, walakinnallahu yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu hidayatut taufik. Kemudian orang yang kembali kepada masa lalu tradisi jahiliyah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalladzi istahwadhu syayatin. Ya. Kalladzi istahwadhu syayatin, dikatakan tafsirnya fatakunu mithlul ladzi adhallathu syayatinu, yaitu seperti orang yang disesatkan oleh setan. Nah, setan Bapak Ibu sekalian, syayatin itu bentuk jamak dari kata syaitan, ya, syaitan, syaitonani, syaitonani, syayatin. Nah, apa syaitan? Itu definisi yang disampaikan dalam Mu'jam al-Wasit. Itu dikatakan bahwa syaitan itu adalah terdiri dari manusia, ya. Jadi kalau bahasanya kullu mutamarridin atin min hayawanin au jinnin au insanin. Jadi kullu mutamarrid, semua yang mengajak menyimpang, yang sulit dikendalikan. Atin, jadi mutamarrid sudah atin, semuanya yang sulit dikendalikan, ya, atau kemudian mengajak keburukan. Min hayawanin, baik itu dari hewan. Makanya dikatakan anjing yang warna hitam, al-kalbul aswad, ya, yang hitam mulus, hitam, ya betul-betul hitam, itu diibaratkan
dikatakan kalbun. Ya, ketika kemudian dia menggonggong, kita diminta untuk isti'adzah kepada Allah, meminta perlindungan. Au jinnin, atau dari jin. Au insanin, atau dari manusia. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Jin. Nah, jadi setan itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Ini semua. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi seperti orang yang disesatkan oleh syaitan. Apa yang terjadi? Hayron. Makanya kalau beri nama nggih Pak, Hayron itu harus jelas. Kalau Hayron pakai hak begini, Hayron pakai hak nggih bahasa Arabnya, itu artinya bingung. Nggih, bingung. Hayron. Tapi kalau khairon, ini bahasa Arab, pakai nggih, khairun, itu artinya baik. Baik atau kebagusan, bagus. Nggih. Makanya kemudian biasanya kalau dulu, nggak tahu ejaan sekarang nggih. Kalau ejaan dulu khairon itu CH. Nggih. Sekarang KH, KH atau CH nggih. KH. Tapi kalau kemudian sekarang lain lagi, H saja. Nggih. Nggih, hairan gitu. Itu makanya perlu mencermati ejakan, nggih. Ya, bingung, menakutkan. Padahal apa kata Allah? Yad'unahu ashabun yad'unahu ilal huda. Mereka ini sesungguhnya diseru, mereka ini menyeru kepada petunjuk, yaitu Rasul dan para sahabat, menyeru mereka untuk kembali ke jalan Allah. Iktina kul, katakanlah. Kenapa kemudian dikatakan di sini al-huda? Innal huda, inna hudallahi wal huda. Petunjuk Allah itu ya sesungguhnya petunjuk yang terbaik. Nggih. Jadi kalau mesin kendaraan, nggih, kendaraan itu setiap kendaraan kan ada SOP-nya, Pak. Standar operasional penggunaan kendaraan, gitu. Tidak mungkin kendaraan A menggunakan SOP kendaraan B, tidak bisa. Lah, Allah Subhanahu wa taala punya SOP. SOP-nya Allah di mana? Al-Qur'an. Gitu. Yang kemudian dijelaskan dengan sunnah, dengan hadis. Jadi SOP-nya itu adalah SOP yang bersumber dari Quran dan hadis. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah. Wa umirna, karena itu di sini. Karena kita sudah diberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kenapa? Linuslima li rabbil alamin. Itu kan diperintah. Nuslima berarti makna Islam. Islam itu dimulai dengan al-istislam. Istislam ini pasrah, Pak. Kemudian patuh. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk taat, patuh dan pasrah. Kepada siapa? Li rabbil alamin. Begitu. Jadi kita disuruh patuh, tunduk, taat kepada Allah. Contoh sederhana, Pak. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Itu kan kata Allah, makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Apapun yang namanya berlebih-lebihan pasti negatif. Karena itu israf, orang yang bersikap berlebih-lebihan itu dikatakan mubadzir. Mubadzir itu temannya setan.
setan gitu loh Pak. Jadi pokoknya ya, kenapa kita mungkin asam urat, kemudian kolesterol tinggi dan lainnya, itu karena mungkin pola kita makannya berlebihan, Pak Bu, Pak. Kalau iya, tinggalkan, tinggalkan. Contoh sederhana kan ngeten Pak. Perintahnya kalau makan, Rasulullah SAW menerjemahkan perintah makan dan minum itu apa? Makan di saat kondisi lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya Rasulullah tidak menentukan makan 3 kali, gitu. Tidak. Jadi perintahnya pokoknya kalau lapar makan, sebelum kenyang berhenti. Kita itu mboten, nunggu sampai kalau minum kelempokan, wah iya, gitu. Sudah kenyang masih makan. Sudah, apalagi buka puasa. Ada. Baik sekalian, konsepnya kan ngaten. Jadi petunjuk Allah itu dalam Quran dan Sunnah. Contohnya ngaten, itu sudah. Wala tusrifu, jangan berlebih. Tidak boleh berlebih. Apalagi termasuk ketika makan, gitu. Kita ini mohon ngapunten kalau pas undangan pernikahan yang di situ prasmanan, menunya beragam, ada kikil, ada bakso, ada ayam, ada nasi goreng, gitu. Terus masih ada sate, ada gulai, ada rawon, semua. Dalam kenapa juga? Iya. Iya. Candi Tiru seperti saya kemarin waktu hari Jumat itu, ada rawon sama gulai. Saya nyoba pingin rawon sama gulai itu kalau dicampur seperti apa. Karena di Banyuwangi itu ada nasi sambal baten soto, iya, rujak soto gitu. Saya enggak pernah makan Mbak, cuman kok ada gitu. Enak kata Pak Haji. Pokoknya intinya. Terus yang kedua itu kan salah satu yang dilakukan Rasul itu puasa, gitu. Puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, gitu kan, itu dalam rangka untuk menjaga. Masya Allah itu Pak. Ya, siapa Rabbul Alamin itu Allah jelaskan di sini. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan seluruh langit. Langit itu kan 7, gitu. Wal arda, dialah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Berarti kalau dia yang menciptakan, maka dia adalah al-malik, gitu, pemilik, penguasa. Kemudian wa yauma yaqulu kun fayakun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaan langit dan bumi itu, Allah menggunakan kata kun fayakun. Kun, jadilah. Fayakunu, maka kemudian terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Qauluhul haq. Karena itu firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah pasti benar. Sekarang Bapak Ibu sekalian, itu kan mulai muncul pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan. Ya, mulai sudah ini untuk ingin mengembalikan lingkungan lagi. Karena diperkirakan suhu bumi itu akan terus naik. Suhu bumi. Kalau naikannya 5% kenaikan suhu bumi, maka di Amerika itu lahan pertaniannya akan gagal, hanya mampu memproduksi 45%. Itu. Saya kebetulan kemarin hari Rabu itu ketemu dengan
direktur di pabrik Nestle Kejayaan. Ya, itu yang saat ini beliau termasuk yang melakukan penelitian terhadap dampak lingkungan. Begitu. Ternyata seperti itu. Dan di antara menjadi sebab suhu tinggi itu adalah banyaknya sampah. Dan yang paling banyak itu adalah sampah rumah tangga, yaitu sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan itu Masya Allah, termasuk plastik di dalamnya, plastik dan lainnya, sisa makanan, nasi dan lainnya itu. Akhirnya saya sampaikan, coba Pak, kalau kembali konsep Quran, orang makan, kan bisa ditanning toh Pak, ini hari ini butuh berapa makan, sudah ngambil dulu sedikit, kalau kurang nambah. Kita ini yang sering, khususnya kalau sudah di restoran gitu, restoran ya, atau di tempat yang di situ menggunakan prasmanan itu, wah kayaknya ini semua diambil semua, titik ya, akhirnya mumpuk. Ternyata rasanya umpamanya tidak seperti yang kita rasakan, ditinggal apa tuh? Tinggal itu Pak. Makanya ambil sedikit, cukup gitu ya. Kembali karena itu bahasa Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu semua kata Allah bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia gitu. Sekarang burung-burung ditembaki untuk lauk gitu, ada yang berburu untuk lauk ya, karena burung ditembaki akhirnya banyak lalat ubatan sing ulat-ulat itu yang makan dan lain sebagainya. Sudah ular biasanya makan ya tikus dan sejenisnya. Sekarang ularnya termasuk yang memakan, kan semuanya menggunakan konsep ya, ada nyambe biawak gitu, biawaknya diburu, akhirnya ularnya diburu juga gitu, makan ular. Bahkan ada pengobatan menggunakan darah ular, king cobra, pengobatan ya. Jadi ini semua karena ulah manusia. Kembali. Kemudian siapa yang dimaksudkan Rabbul Alamin? Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dialah yang memiliki penguasa pada saat Allah memerintahkan kepada yang untuk meniupkan trompet itu, Israfil. Cuma enggak tahu apa trompetnya seperti apa, nanti saya enggak tahu suaranya seperti apa gitu. Apa seperti jualan es krim, kita enggak tahu juga trompetnya. Yang jelas diperintahkan untuk meniupkan, dan ketika itu kemudian terjadi proses kiamat. Siapa yang mengatur? Allah, karena dialah yang menciptakan, maka dia yang memiliki. Yang ketiga, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang perkara yang ghaib, wasyahadah, dan yang nyata itu semua tahu. Bahkan tidak ada dedaunan yang jatuh di muka bumi ini kecuali ya'lamuha, Allah mengetahui. Tetapi itu semua wawal hakim, Allah maha bijak, sangat bijak ya. Cuman Allah itu ada orang yang sok gitu kan, umpamanya ketika Allah menetapkan hubungan potong tangan sama rejam plus cambuk gitu, wah ini tidak manusiawi kan, ngeten kritikannya, pelanggaran HAM begitu. Padahal Allah sudah tahu karakter. Ketika Allah menetapkan potong tangan, maka selesai. Apalagi kalau proses
pemotongan tangannya itu bagi pencuri yang melebihi nisab itu disaksikan masyarakat umum. Wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, dikumpulkan, disaksikan. Malu ndak? Sekarang alasannya itu membuat hak-hak manusia, privasi dilanggar. Akhirnya apa yang terjadi? Korupsi tidak pernah berhenti, Pak. Sejak KPK berdiri sampai hari ini, berapa tingkat korupsi? Apa turun indeksnya? Dan semakin naik. Lah itu masalahnya. Begitu. Di sini, Pak. Coba kalau hukuman tegas, termasuk rejam dan cambuk. Gitu, cambuk bagi pelaku zina. Tapi ini tidak ada. Insyaallah. Padahal Allah itu Al-Hakim. Kalau suruh membaca, menyampaikan Asmaul Husna, menyampaikan juga mereka. Ya Rahman, Ya Hakim, begitu kan ya? Tapi tidak pernah dicermati. Maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap peristiwa pasti ada hikmah. Sudah begitu Allah menuntut